Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah kita hari ini yaitu komunikasi kelompok. Kalau ada yang belum kenal saya, maka nama saya Zulkarnain Alfi Syahrin. Biasa dipanggil Pak Jul. Di mata kuliah ini nantinya membahas tentang komunikasi yang terjadi pada interaksi manusia di tingkat kelompok, baik secara teoritis maupun terapannya di bidang sosial. Isu-isu terkini mengenai penelitian dan teknologi yang digunakan pada komunikasi kelompok turut pula dibahas pada perkuliahan. Capaian pembelajarannya adalah setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa dapat memahami komunikasi pada tingkat kelompok, baik secara teoritis maupun terapannya di bidang sosial. Selain itu, mahasiswa diharapkan mengenal isu-isu terkini mengenai penelitian dan teknologi yang digunakan pada komunikasi kelompok. Selanjutnya, mahasiswa dapat menjelaskan pengertiannya tentang komunikasi kelompok, sistem komunikasi kelompok, bentuk-bentuk komunikasi kelompok, budaya kelompok, teori-teori sosial yang berkaitan dengan komunikasi kelompok, dinamika kelompok, pengaruh interaksi sosial terhadap komunikasi kelompok, serta isu-isu terkini mengenai penelitian dan teknologi yang digunakan pada komunikasi kelompok. Jadi, dalam pertemuan 7 kali nanti sampai menjelang UTS ada beberapa hal yang kita pelajari. Di antaranya dalam pertemuan pertama nanti mahasiswa memahami arti komunikasi kelompok. Ya. Materi kajian, kenapa orang bergabung dengan kelompok? Nah, ini harus kita bahas nanti satu persatu. Pengertian komunikasi kelompok, tipe-tipe kelompok, group development, kelompok termediasi, dan konflik dalam kelompok. Jadi ada konflik juga dalam kelompok. Ya. Kemudian pada pertemuan berikutnya, mahasiswa mengetahui dan memahami sistem yang ada di komunikasi kelompok. Jadi memahami sistem yang ada di komunikasi kelompok, sistemnya, polanya bagaimana. Materi kajiannya budaya kelompok. Kita klasifikasikan kelompok, pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi, faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok. Kemudian mahasiswa memahami arti budaya kelompok. Ya. Pengambilan keputusan, decision making, peran dan tanggung jawab, role and responsibility, kepemimpinan, leadership, kohesivitas. Ya, jadi ada 4 yang kita kaji di pertemuan ketiga. Kemudian mahasiswa mengetahui dan memahami teknologi yang digunakan dalam komunikasi kelompok. Materi kajiannya adalah teknologi untuk komunikasi kelompok, CMC, dan komunikasi kelompok, groupware, computer supported cooperative work atau CSCW. Kemudian mahasiswa mengetahui dan memahami perspektif teori di dalam komunikasi kelompok. Materi kajian komunikasi kelompok dalam perspektif teori, teori perbandingan sosial, teori kepribadian kelompok, teori pencapaian kelompok, teori pertukaran sosial, teori sosiometrik. Ya. Berikutnya, mahasiswa mengetahui dan memahami seperti apa dinamika yang terjadi dalam kelompok. Yang kita bahas nanti dinamika kelompok. 1. Tekanan kelompok. 2. Identitas kelompok. 3. Pengaruh sosial. 4. Penerapan prinsip-prinsip dinamika kelompok. 5. Konflik dalam kelompok dan antar kelompok.
Kemudian, mahasiswa mengetahui dan memahami fungsi, gaya kepemimpinan, serta metode pengambilan keputusan. Materi kajiannya kepemimpinan dalam kelompok. Ini ada pemimpin dalam kelompok. Fungsi kepemimpinan bagaimana? Gaya kepemimpinan dalam kelompok. Metode pengambilan keputusan dalam kelompok. Ini nanti yang mengaturnya adalah kepemimpinan, pemimpin yang dalam kelompok itu. Jadi pertemuan 1-7 sebelum UTS kita membahas materi yang sudah saya sampaikan barusan. Lagi-lagi saya ingatkan, Anda harus hadir tepat waktu atau Anda harus hadir dalam setiap pertemuan. Karena tertinggal satu materi saja, kalau Anda tidak pelajari materi berikutnya, maka Anda akan ketinggalan jauh. Jadi, kalau Anda tertinggal masih dalam UTS, Anda minta kajiannya dari teman-teman yang hadir, biar Anda tidak tertinggal. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.